ya Tuhan, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini dari pagi hingga pada saat sore ini Tuhan. Terima kasih juga atas perjumpaan hamba dengan teman-teman di GPS Jakarta ini ya Tuhan, dengan mengajar katekisasi. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mulai materi kami. Mari Tuhan tuntun dan sertai kami biarlah hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan menjadi bagian dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami bertaruhkan dan kami kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ampuni kami di dalam nama Yesus kami dalam doa. Amin. Jadi baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang manfaat bermedia sosial dengan bijak. Manfaatkan media sosial dengan bijak. Sebelum melanjut ke materi, saya mau bertanya ke adik-adik, teman-teman semua, apa itu media sosial? Kalau ada tahu, media sosial itu apa? Dan baik adik-adik, kalaupun adik-adik tidak berani ataupun masih malu-malu untuk menjelaskan, di sini kakak akan menjelaskan apa itu sosial media. Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Penyebaran informasi yang begitu cepat dan akses informasi yang semakin mudah dapat dijumpai di beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Google, dan lain sebagainya. Jadi baik, media sosial adalah media yang banyak digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan sesama di dunia maya. Jadi baik, dalam kita menggunakan media sosial, tentu kita mendapatkan dampak-dampak positif dan dampak-dampak negatif. Yang pertama, dampak positif dalam bermedia sosial. Di sini ada banyak dampak positif, namun yang saya cantumkan di PP ini ada 4. Yang pertama, sebagai media mengakses dan penyebaran informasi. Ini juga membantu kita dalam mengakses atau menyebarkan informasi-informasi yang ingin kita sampaikan kepada semua orang tanpa kita bertemu langsung. Dan yang kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Ini juga membantu kita untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kita. Seringkali kita gunakan media sosial itu dengan membangun relasi sosial dengan semua orang. Dan yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Tentu dalam bermedia sosial pasti teman-teman memiliki teman yang tidak dikenal. Pasti teman-teman punya teman online yang tidak dikenal, dan dari media sosial kita jadi saling kenal dan menjadi sahabat ataupun teman. Di sini kakak mau bertanya, apakah teman-teman bermedia sosial itu memiliki teman-teman yang dikenal atau ada juga yang tidak dikenal? Ya, ini sering kita jumpai bahwa dalam media sosial kita tidak saling kenal, namun dengan media sosial kita menjadi banyak teman, menjadi banyak sahabat dalam media sosial. Dan yang keempat, dampak positif sebagai media untuk transaksi bisnis. Nah, ini juga adalah dampak positif yang sering kita jumpai. Banyak orang menggunakan media sosial itu dengan interaksi bisnis. Banyak yang menyebarkan informasi atau mengupload barang-barang yang ingin dijual atau yang ingin dipamerkan. Dan dengan menggunakan media sosial, banyak orang yang tertarik sehingga menjadi pelanggan bagi kita sebagai penjual. Dan selain ada dampak positifnya, ada juga dampak negatif. Dan di sini kakak mengambil 3 poin saja. Yang pertama, penyalahgunaan media sosial dengan menyebarkan konten pornografi. Ini sering kita jumpai dan tidak kita sadari bahwa kita adalah salah satu pelaku dalam penyebaran konten pornografi. Sering kita jumpai konten-konten yang sensitif bagi kita.
dalam media sosial. Itulah dampak negatif yang kita temui dalam bermedia sosial. Karena ini munculnya ini karena adalah salah menggunakan media sosial. Dan yang kedua, dampak yang kedua, cyberbullying. Nah, pasti di antara kita ada yang menjadi pelaku cyberbullying, tapi kita tidak menyadari hal demikian. Cyberbullying sendiri itu adik-adik adalah mengejek, mengancam atau mengomentari postingan orang dengan kasar. Misalnya begini, salah satu contoh, kita punya teman, terus kita punya teman itu dia punya muka ada jelek-jeleknya atau dia ada fokus ke tempat lain, lalu kita foto sama dia, foto. Terus habis kita foto, kita posting sudah, kita posting. Dan kita senang kalau kita posting, padahal itu adalah hal-hal yang tidak baik bagi kita. Itu seringkali kita jumpai dan kita adalah pelaku demikian. Jadi ini adalah salah satu juga dampak negatif dari bermedia sosial. Dan yang ketiga, menyebarkan informasi hoax. Ini juga tanpa kita sadari kita selalu menyebarkan informasi hoax. Contoh, kakak dalam berkuliah, misalnya ada mata kuliah dan itu mata kuliah tidak ada gitu, itu pagi. Misalnya kuliah itu di jam 8 dan dosennya mengatakan bahwa jam 8 itu tidak hadir untuk mengajar. Tapi pasti ada teman-teman kita kuliah, sedangkan dosen tadi itu sudah mengatakan bahwa kita tidak perlu kuliah. Dan itu adalah salah satu menyebarkan informasi hoax. Dan yang contoh kedua itu seringkali biar di sekolah guru bilang tidak libur, kita bilang teman-teman besok kita libur. Itu salah satu informasi hoax yang sering disebarkan di media sosial. Nah, dalam bermedia sosial supaya jangan ada dampak-dampak negatif, maka ada sikap bijak dalam bermedia sosial. Di sini ada 6. Yang pertama, melindungi informasi pribadi. Perlu teman-teman kita melindungi privasi kita atau informasi pribadi kita. Tentu dalam bermedia sosial tidak semua itu kita sebarkan di media sosial. Misalnya saya punya privasi dan tidak mungkin saya harus posting ke Facebook, IG, WhatsApp dan lain sebagainya. Dan yang kedua, etika dalam bermedia sosial. Ini juga perlu kita pahami dan kita terapkan dalam bermedia sosial. Etika itu perlu. Ketika kita jumpai hal-hal yang perlu kita komentari, namun kita harus komentarinya dengan baik dan penuh sopan. Misalnya kita ada hal yang kita tidak suka, ini kita tidak suka. Jadi kita harus sampaikan komentar kita dengan sopan, dengan kata-kata yang baik. Tidak usah mengejek atau memberikan kata-kata yang kasar. Dan yang ketiga, hindari penyebaran konten pornografi. Ini yang dampak negatif tadi ini, perlu kita hindari penyebaran konten pornografi. Seringkali sebagai anak muda kita memang kita tidak melakukan itu, namun banyak orang-orang yang melakukan di dunia maya. Jadi mari kita hindari penyebaran konten pornografi, baik itu bentuk video ataupun foto. Dan yang keempat, pahami isi berita dengan jelas. Ini dia. Seringkali kita komentari informasi yang tersebar di media sosial tanpa kita paham. Kita komentar sudah bla 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 dengan kata kasar tanpa ada etika. Kemudian ternyata isi berita itu ada berbicara tentang hal lain. Namun kita sudah komentarinya dengan berbeda, dengan penuh kata-kata kasar. Dan yang kelima, berteman tanpa menjatuhkan. Ketika kita berteman dalam media sosial, tentu kita tidak boleh menjatuhkan. Misalnya begini, dia ini jelek, baru posting foto, dia sudah begini, baru dia sosok juga di media sosial. Itu seringkali kita lakukan. Jadi mari kita mengambil sikap bijak dalam bermedia sosial dengan berteman tanpa menjatuhkan. Dan yang keenam, yang terakhir, menghargai privasi orang lain. Jika ada teman Facebook kita atau teman WA kita, dia punya privasi. Jadi kita itu harus menjaga privasinya dan tanpa kita menyebarkan di media sosial. Demikian sikap bijak dalam bermedia sosial. Di sini juga teman-teman ada ayat pendukung bagi kita. Mari kita melihat bersama-sama di Efesus 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17.
seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih adik sudah membantu kakak untuk membacakan isi dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Di sini firman mengatakan demikian bahwa dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menasihati mereka untuk hidup dengan hati-hati, penuh pertimbangan dan dengan tujuan yang jelas untuk hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi baik adik-adik, dalam Efesus pasal yang kelima ini, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17, Paulus secara khusus memperingati jemaat untuk hidup dengan bijaksana dan tidak terjebak dalam cara hidup yang sia-sia dan tidak berguna. Ini juga menjadi ayat pendukung bagi kita untuk kita lebih hidup bijak lagi. Bijak dalam segala hal. Tidak hanya bijak dalam bermedia sosial, namun bijak dalam segala hal. Jadi perlu kita hati-hati dalam kita melakukan segala sesuatu. Sebelum kita melangkah, perlu kita memahami sikap-sikap bijak demikian. Jadi baik adik-adik, kita akan masuk dalam diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Dari ayat yang ke-15 ini tadi, kita akan diskusikan bersama-sama. Dan pertanyaannya, apa yang dikatakan dalam surat Efesus 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17, serta kaitkan dengan penggunaan media sosial pada saat ini. Jadi saya minta adik-adik untuk berdiskusi, bisa 2 orang, 3 orang. Nanti ada begini, ada 2 orang diskusikan begitu. Tadi kan firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita harus hidup bijak dalam melakukan segala hal gitu. Adik Aca, Yosua, Victor. Kalau dari kami juga, ini kan kalau kaitan dengan kehidupan Tuhan, menggunakan waktu yang ada pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Jadi ini kalau kaitan dengan media sosial, kalau misalnya kan media sosial itu kan berawalan dari gadget atau HP. Jadi ini menurut kami lebih baik kalau misalnya ada kesempatan untuk belajar atau bekerja, lebih mendingan kita kerjakan itu daripada kita bermain media sosial yang mungkin saja tidak berguna bagi kita. Bisa saya mungkin kita hanya buka untuk scroll IG. Ya mungkin itu sih. Terima kasih. Tadi nama siapa? Mita. Terima kasih Mita. Dari teman-teman yang lain, Adinyo. Tadi ini sudah menyampaikan juga mungkin dengan mendengarkan contoh dari Mita, dan dari yang lain bisa menyampaikan. Kami dari ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita sebagai Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita hanya bisa dari ayat ini kita bayangkan bahwa dalam kita bermedia sosial kita harus bijak agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang ini. Terima kasih Adinyo. Nama siapa? Terima kasih Adik. Dari adik-adik lain, Adinyo mungkin. Adik Aca namanya. Dari yang kedua, mungkin sudah ada diskusi. Mungkin dari yang kedua ada berbeda kita pahami dari ayat 15 yang berbunyi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup dan janganlah seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif. Ini yang bersangkut paut dengan perikop tadi, bijak dalam bermedia sosial. Kita harus ini perhatikan dulu, maksudnya ini lihat dulu informasi mana yang benar, jangan ikut-ikut arus. Apalagi sekarang ada marak-marak di media sosial tentang hoax-hoax, banyak yang sebar-sebar berita yang tidak benar. Jadi kita sebagai orang Kristen, remaja Kristen, kita harus bijak dalam bermedia sosial dan perhatikan dulu mana informasi yang benar. Kita mungkin ini Terima kasih. Adi, nama siapa? Angel. Terima kasih Adi Angel. Ya, sudah ada beberapa teman-teman dari kita yang sudah mewakili kita menyampaikan keterkaitan antara Efesus 5 ayat 15 hingga ayat 17 dengan bijak bermedia sosial. Nah, di sini adik, poin terakhir kita akan masuk dalam evaluasi. Evaluasi juga ini bagian dari diskusinya kita bersama antara saya, pemateri, dan adik-adik semua yang mendengarkan. Mungkin di sini adik-adik bisa menyampaikan apa yang adik-adik dorang pahami dari materi yang kakak sudah sampaikan tadi. Di sini ada beberapa bahan evaluasinya kita. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan media sosial, dan yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif dalam bermedia sosial, dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap yang bijak dalam bermedia sosial. Nah, 3 poin ini kita akan jadikan evaluasi untuk kita semua. Jadi mari adik-adik untuk menjawab dari beberapa pertanyaan tadi untuk dijadikan evaluasi. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan media sosial, dan yang kedua dampak positif dan negatif media sosial, dan yang ketiga sikap bijak dalam bermedia sosial. Adik-adik orang hanya diminta untuk mengulang lagi materi yang kakak sudah sampaikan tadi. Bisa juga adik-adik orang satu pertanyaan, satu orang atau 2 orang, atau begini saja. Ini kakak tentukan saja yang mana yang menjawab pertanyaan ini, dan begitu saja biar maksimal. Nah, di sini ini mulai dari sini. Ini kelompok di sini 3 orang bisa menjawab pertanyaan apa itu media sosial. Diskusi. Diskusikan dan kalau di sini apa saja dampak positif dan negatif dalam media sosial. Dan yang terakhir ada orang bagaimana sikap yang bijak dalam media sosial. Cara yang bijak. Victor Oli. Kita sudah ada ini. Mungkin dari kami media sosial itu sebetulnya alat yang alat untuk berkomunikasi, contohnya Facebook, Instagram, atau dalam media sosial itu kita bisa berbagi pengalaman, berbagi misalnya kita berbagi di media sosial. Tapi
mencari informasi lebih akurat. Ini tidak sembarang-sembarang kita komentar, ini dengar informasi satu dari satu pihak langsung ikut komentar, ikut rame. Kita harus dengar dari pihak lain juga. Mungkin ini. Terima kasih adik. Ya, semua sudah benar-benar fokus dalam mendengarkan materi yang saya sampaikan. Terima kasih adik-adik. Berarti di sini kakak dapat simpulkan bahwa adik-adik tidak hanya datang gitu, hanya datang duduk, tapi adik-adik orang juga datang duduk, diam dan mendengarkan. Tapi lebih bagus lagi kalau adik-adik mereka menerapkan dalam kehidupan bermedia sosial. Jadi saya berharap adik-adik semua dapat menerapkan materi ini di dalam kehidupan, baik dalam kehidupan nyata ataupun di dalam kehidupan bermedia sosial. Terima kasih adik-adik sudah fokus dalam mendengarkan materi. Biarlah Tuhan terus memberkati adik-adik semua. Dan berakhir